Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu A.S. Dwi Saptati selaku pengampu mata kuliah Proses Industri Kimia. Pertama-tama perkenalkan nama saya Lili Liviana Putri dengan NIM 632101060112 dari kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan urea dalam skala industri. Sebelum kita membahas mengenai prosesnya, saya akan mereview lagi mengenai apa sih urea itu. Nah, urea ialah pupuk tunggal yang mengandung nitrogen tinggi, yaitu sekitar 45-46%, dan sifat urea yang cepat terlarut ini menjadikannya cepat tersedia bagi tanaman. Nah, adapun bahan baku dalam pembuatan urea itu ada dua. Nah, apa saja ya? Nah, bahan bakunya adalah yang pertama gas karbon dioksida dan amoniak cair yang dipasok dari pabrik amoniak. Nah, proses pembuatan urea sendiri itu dibagi menjadi 6 unit. Nah, unit-unit tersebut adalah yang pertama sintesa unit, kedua purifikasi unit, ketiga kristalizer unit, keempat preheating unit, kelima recovery unit, dan yang terakhir adalah proses kondensat treatment unit. Nah, langsung aja, mungkin teman-teman penasaran bagaimana sih proses dari pembuatan urea ini. Nah, langsung aja kita lihat diagram alir dari proses pembuatan urea. Nah, yang pertama seperti yang udah saya bilang tadi, yaitu proses yang pertama adalah sintesa unit. Nah, seperti yang kita tahu, proses pembuatan urea itu menggunakan dua bahan baku, yaitu amoniak dan karbon dioksida. Nah, mula-mula amoniak cair ini dialirkan ke preheater untuk dipanaskan dan dinaikkan temperaturnya menggunakan steam sebagai media panas. Nah, sehingga temperatur dari amoniak cair ini bisa sesuai dengan parameter reaktor. Nah, kemudian kita beralih ke gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini akan dialirkan ke preheater untuk dinaikkan temperaturnya, sehingga temperatur gas karbon dioksida itu akan sesuai dengan parameter reaktor. Nah, mungkin di sini aku sedikit memberitahu bahwa parameter reaktor itu tergantung pada jenis reaktor yang digunakan, jumlah dan konsentrasi umpan, serta produk yang ingin dihasilkan. Nah, makanya tadi gas karbon dioksida serta amoniak cairnya harus disesuaikan dengan parameter reaktornya. Nah, setelah gas melewati preheater, kemudian gas karbon dioksida ini akan melewati kompresor untuk dinaikkan tekanannya sehingga sesuai dengan parameter reaktor. Nah, setelah itu, karena amoniak cair dan gas karbon dioksida tadi telah melewati serangkaian proses, setelah itu masuklah ke dalam urea reaktor. Nah, di dalam urea reaktor ini akan dilakukan tahap sintesa, di mana amoniak cair akan direaksikan dengan gas karbon dioksida. Nah, di dalam urea reaktor ini akan ditambahkan larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian recovery unit. Nah, di dalam reaktor ini terbentuk amonium karbonat, di mana reaksinya adalah 2NH3 plus CO2 menjadi NH2COO NH4. Nah, kemudian amonium karbonat tadi mengalami dehidrasi. Nah, reaksinya sebagai berikut, yaitu NH2COO NH4 menjadi NH2 2 kali CO plus H2O. Nah, dari sintesa unit ini, keluaran ataupun yang dihasilkan adalah urea, karbon dioksida, amonium karbonat, dan kelebihan amoniak. Nah, lalu hasil yang dihasilkan dari sintesa unit tadi akan dikirimkan ke stripper dan akan di-stripping menggunakan gas karbon dioksida. Nah, sementara amoniak dan gas karbon dioksida yang keluar melalui bagian atas urea reaktor tadi, itu akan dialirkan ke scrubber. Nah, lanjut, pada stripper ini akan terjadi stripping, di mana merupakan proses melepaskan gas-gas terlarut yang terdapat pada hasil olahan reaktor
tadi. Nah, gas-gas tersebut akan dialirkan ke karbamat kondensor. Nah, hasil pengolahan dari stripper seperti urea, karbon dioksida, amonium karbamat, dan kelebihan amoniak itu akan dikirim ke tahap selanjutnya, yaitu tahap purifikasi unit atau tahap pemurnian. Nah, lanjut ke tahap purifikasi unit. Nah, pada tahap ini, amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amoniak akan diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan. Nah, hasil penguraian berupa gas karbon dioksida dan NH3, di mana mereka itu akan dikirim ke bagian rectifier, nah atau recovery unit. Nah, jadi seperti penguraian gas karbon dioksida dan amoniak tadi akan di-recycle ataupun dikirim ke recovery unit. Nah, selanjutnya pada purifikasi ini terjadi reaksi yaitu NH2COONH4 menjadi 2NH3 plus CO2. Nah, lanjut, steam atau uap yang dihasilkan dari rectifier itu akan dialirkan ke long freezer karbamat kondensor. Nah, steam yang dihasilkan ini bisa digunakan untuk proses-proses pemanasan seperti pemanasan heater dan unit recovery. Nah, jadi hasil steam atau uap ini sama saja pada tahapan ke-6 tadi, yaitu proses kondensat dan treatment unit. Nah, mungkin lanjut, hasil keluaran dari rectifier ini ataupun purifikasi unit ini adalah larutan urea, yang mana nantinya itu akan dialirkan menuju separator yang bertekanan dan bertemperatur tertentu. Nah, pada separator, sisa gas amoniak dan karbon dioksida yang masih terlarut pada larutan urea itu akan dipisahkan dari larutan urea. Nah, gas yang dipisahkan tadi akan dialirkan ke cooler atau ke proses gas, atau sama aja ya tadi proses treatment kondensat. Nah, lanjut, setelah itu hasil separator tadi berupa larutan urea. Nah, yang kemudian akan dialirkan menuju urea solution tank. Nah, urea solution tank ini sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum larutan urea tadi dipompakan menuju unit kristalizer. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke unit kristalizer. Nah, pada unit ini larutan urea yang berasal dari purifikasi unit akan dibentuk menjadi slurry. Nah, dengan cara larutan dipekatkan menggunakan vakum evaporator sehingga konsistensinya mencapai 96 sampai 98%. Nah, di sini kan ada 2 evaporator nih. Evaporator pertama itu berfungsi untuk memekatkan larutan urea yang berasal dari urea solution tank atau purifikasi unit. Nah, sedangkan evaporator kedua itu digunakan untuk memekatkan lebih lanjut larutan urea yang telah dipekatkan sebelumnya. Hasil dari evaporator kedua ini berupa slurry urea yang akan dipompa menuju peeling unit. Nah, urea yang dihasilkan dari evaporator pasti masih ada yang mengandung sejumlah gas karbon dioksida dan NH3. Nah, gas karbon dioksida dan NH3 ini akan dikirimkan ke proses gas menggunakan valve, atau sejumlah gas ini nanti akan di recovery unit ataupun di recycle kembali ke sintesa unit. Nah, lanjut, urea berbentuk slurry ini akan dikirimkan ke bagian atas peeling tower, atau kita telah memasuki ke peeling unit. Nah, pada bagian atas peeling tower ini, slurry urea itu akan dilelehkan dan didistribusikan secara merata menuju distributor. Dan kemudian, urea itu akan dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara yang berasal dari bawah. Nanti jadi ada udara dingin sehingga urea tadi terkena udara, kemudian urea itu berubah menjadi pearl. Nah, menghasilkan urea butiran atau pearl. Nah, kemudian produk urea yang telah menjadi butiran itu tadi dikirimkan ke bak storage menggunakan belt conveyor. Nah, itu tadi proses panjang dari pembuatan urea. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai beberapa permasalahan yang mungkin sering terjadi dalam pabrik urea ataupun proses pembuatan urea. Nah, yang pertama itu ada mengenai penyediaan air. Nah, dalam industri itu tentu air sangat dibutuhkan untuk membutuhkan kebutuhan di lingkungan pabrik. Nah,
Biasanya air yang diperlukan untuk lingkungan pabrik itu seperti air pendingin, air umpan boiler, air sanitasi, dan air proses. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa air yang sudah terlihat jernih itu tidak menjamin air itu layak untuk digunakan. Nah, air yang berasal dari alam itu masih banyak mengandung kotoran atau impurities. Nah, jika air yang digunakan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan kerusakan pada sistem ataupun alat-alat di pabrik, seperti dapat menyebabkan korosi pada alat produksi, serta juga dapat menimbulkan kerak. Nah, lanjut ke permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan permasalahan yang kedua yang mungkin ya terjadi dalam industri pembuatan urea itu yang selanjutnya adalah emisi debu. Nah, emisi debu yang dikeluarkan dari peeling tower pada pabrik urea itu akan menghasilkan kenapa debu ini bisa ada gitu? Karena urea cair tadi yang meleleh tersebut kan jatuh bebas dari ketinggian yang mungkin sekitar 50 meter. Dan dari bawah itu dihembuskan udara pendingin dari blower. Nah, maka urea yang meleleh tadi itu kan akan menjadi padat, berbentuk amorf dan eh, berbentuk urea pearl atau butiran. Nah, butiran urea yang ukurannya kecil itu di atas 19 mesh terbawa oleh udara keluar dari menara pembutir. Nah, sebagai emisi debu urea. Nah, solusi dari permasalahan mengenai penyediaan air adalah dengan mengadakan ataupun membuat unit pengelolaan air atau lebih dikenal sebagai Raw Water Treatment Plant atau RWTP, supaya air yang digunakan dalam lingkungan pabrik itu bisa layak untuk digunakan dalam lingkungan pabrik. Nah, adapun tahap-tahapan pengelolaan air itu meliputi yang pertama ada clarifier. Nah, proses ini yaitu flokulasi yang merupakan proses penyatuan flok dari partikel yang sulit membentuk flok sehingga dapat membentuk flok yang lebih berat untuk di blow down. Nah, setelah clarifier itu ada proses sun filter. Nah, proses sun filter itu adalah air dari clarifier tadi dimasukkan ke dalam sun filter untuk menahan atau menyaring partikel-partikel solid yang lolos atau yang terbawa bersama air dari clarifier. Nah, air keluar dari sun filter kemudian dialirkan ke dalam suatu tangki penampung sementara yang selanjutnya dari tangki penampung sementara dialirkan sebagai air proses. Nah, nanti sun filter ini akan digunakan air yang dihasilkan dari sun filter ini akan digunakan sebagai media pendingin, ini ada demineralisasi dan sebagian lagi digunakan untuk air keperluan untuk menghilangkan ion-ion yang terkandung pada filtered water sehingga konduktivitasnya itu di bawah 0,3 ohm dan kandungan silikanya itu lebih kecil dari 0,02 ppm. Nah, selanjutnya dari demineralisasi ini ada beberapa bagian lagi yaitu seperti kation exchanger. Nah, kation exchanger ini berfungsi untuk mengubah kation yang terlarut pada air itu berubah menjadi anion dan mengandung ion H+. Nah, selanjutnya itu ada anion exchanger. Nah, anion exchanger ini berfungsi untuk mengikat ion-ion negatif atau anion yang terlarut dalam air. Yang selanjutnya ada deaerasi. Deaerasi ini adalah proses pembebasan air umpan boiler dari oksigen. Nah, air yang telah mengalami demineralisasi ini dipompakan ke dalam deaerator dan diinjeksikan oleh hidrasin atau N2H4 untuk mengikat oksigen yang terkandung dalam air sehingga mencegah terbentuknya kerak atau scale pada tube boiler. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada cooling tower. Nah, cooling tower ini digunakan untuk mengolah air panas menjadi air dingin dengan menggunakan media pendingin berupa udara. Nah, proses yang terjadi yaitu air dengan temperatur sekitar 45 derajat Celcius itu dialirkan di atas menara pendingin dan dialirkan melalui distributor. Nah, itu tadi untuk solusi mengenai penyediaan air. Nah, selanjutnya di sini adalah solusi mengenai emisi debu. Nah,
Solusi untuk emisi debu ini yaitu dengan diterapkannya sistem pengelolaan produksi bersih. Nah, apa sih sistem pengelolaan produksi bersih? Nah, jadi produksi bersih itu sendiri merupakan salah satu sistem pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan secara sukarela atau voluntary. Nah, sebab penerapannya ini bersifat tidak wajib, jadi konsep produksi bersih merupakan sebuah pemikiran baru untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan dengan lebih bersifat proaktif. Nah, dengan demikian maka perlu diadakan perubahan sikap dari diri kita sendiri, manajemen yang bertanggung jawab pada lingkungan, dan evaluasi teknologi yang dipilih. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.